Hai Sagittarius, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Desember 2022. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksa untuk sesuai, dan cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Sagittarius, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketuker, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin nggak hanya nonton sun sign kalian yaitu Sagittarius, karena itu sun sign itu melihat jiwa kita, tapi juga nonton moon sign, sisi emosional kita, dan rising atau ascendant sign kalian untuk melihat kedepannya secara nyata atau fisik apa yang terjadi ya. Lagi-lagi ini general reading ya, jadi dengan melihat ketiganya, nonton ketiganya, itu bisa melihat masing-masing kalian itu seperti apa. Kecuali kalau kalian mau personal reading, gue ada promo masih untuk akhir tahun 2022, berangkat dari 100.000 aja kalian bisa personal reading. Nomor gue ada di bawah, WA aja ya, di box description ya. Kalian mau minta tarot atau astrologi aja atau dua-duanya ya, atau sekedar nanya-nanya boleh, WA aja. Oke, langsung gue mulai dengan Lenormand ya. Sagittarius bulan Desember 2022, 3 kartu aja please. Oh ya, selamat hari Natal untuk yang merayakan Natal, dan Happy 2023. Happy 2023. Selamat tahun baru 2023. Dan yang ulang tahun di bulan Desember, selamat ulang tahun. Kalau telat maaf. Anyway, 3 kartu aja untuk Sagittarius di bulan Desember 2022. Dadu, apa sih bacanya, gue lupa guys. Rider, wow, stair, under the deck, magnifying glass. Jantung bacaan kalian atau fokus bacaan kalian adalah rider. Ini pembawa pesan. Kalian sedang menunggu notifikasi ya, membawa pesan akan perubahan itu sendiri ya. Kalian lagi menunggu kabar tentang perubahan itu, dan kalian gambling ya. Artinya kalian sedang bermain mencoba keberuntungan lah ya, bahasanya gitu. Mencoba keberuntungan karena kalian tidak tahu bagaimana memilih. Jadi kalian sambil menunggu gitu ya, sambil menunggu tentang perubahan itu sendiri, kalian gambling, kalian taruhan, karena kalian tidak tahu harus memilih bagaimana memilih atau apa yang harus dipilih. Alam bawah sadar kalian, kaca pembesar, ini energi Jupiter ada di Pisces sampai tanggal 19 dan masuk ke Aries, meninggalkan Pisces tanggal 20. Buat saji, kenapa kaca pembesar ini Jupiter? Karena planet Jupiter itu planet terbesar di galaksi kita ya. Jadi dimanapun Jupiter itu berada, dia akan memperbesar-besarkan hal itu. Nah, Jupiter ada di Pisces. Buat Sagittarius itu tentang keluarga, tentang tradisi, tentang rumah tangga, tentang properti, tentang stabilitas emosional kalian. Itu lagi dibesar-besarkan, artinya gini loh, lagi dikasih kaca pembesar gitu kan, dikasih kaca pembesar sehingga kita bisa melihat lebih jelas masalah-masalah itu.
Dan ketika dia masuk ke Aries, buat Sagittarius itu adalah entah itu kreativitas dan bagaimana kalian having fun. Tentang romance, love affairs, dikasih kaca besar. Tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang jiwa kanak-kanakan kalian atau tentang anak-anak, tentang masa kecil kalian juga bisa, tentang proyek kreativitasnya. Jadi kalian ya udah jalanin aja lah gitu. Karena kalian menanti perubahan itu sendiri, kalian mau melihat perubahan itu sendiri, kalian nggak mau, belum mau memilih dan akhirnya kalian berjudi, maksudnya gambling ya. Langsung kita ke Lucky Tarot. Gua nggak buka seperti biasanya 12 kartu eclipse gitu ya, tapi kali ini gue buka Celtic Cross kayaknya biasanya baca tarot. Apa yang Sagittarius perlu ketahui di bulan Desember 2022? Saat ini present justice, obstacles, rintangan, the tower, fondasi, judgment, yang sudah lewat atau yang sudah berlalu, the hierophant, fokus, high priestess, yang akan datang, the lovers. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri, temperance. Faktor eksternal yang mempengaruhi diri kalian, the chariot. Harapan dan kecemasan kalian, the hangman. Outcome, the fool. Under the deck, the sun. Oke. Alam bawah sadar kalian secara keseluruhan, the sun. Saat ini matahari ada di Sagittarius ya. Ada kebenaran yang terungkap tentang bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian. Ada happiness dari dalam diri kalian mungkin. Ini general reading ya. Ada pencerahan dalam bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian mungkin. Dan ketika matahari masuk ke Capricorn, kalian dapat pencerahan tentang bagaimana kalian menilai, atau ya tentang apa yang bernilai itu berharga buat kalian. Tentang materi, kebenaran-benaran itu terungkap. Ada pencerahan sih juga tentang, ada istilahnya keberuntungan ya. Ada job ya, bisa jadi. Saat ini justice, energi Libra. Kalian mencoba untuk bersikap adil, kalian berusaha untuk menyenangkan, kalian mencoba menciptakan keharmonisan di dalam pertemanan kalian, network kalian, komunitas kalian. Kalian mencoba untuk adil. Atau beberapa dari kalian ini juga tentang ada yang
ada yang sedang disidang gitu, ada yang sedang diadili. Di antara teman-temannya mungkin. Untuk beberapa lain dari kalian, ini juga tentang bagaimana kalian menjadi penyambung, jadi apa namanya, mediator dari dua sisi yang berbeda gitu, dari kutub selatan sama dua kutub yang berbeda. Rintangannya, obstaclesnya adalah the tower. The tower ini energinya Mars. Mars ada di Gemini, retrograde. Rintangan dan Gemini buat Sagittarius itu di relationship, entah itu personal, entah itu partnership, entah itu profesional ya. Dan juga yang paling penting sih bagaimana relationship kalian dengan your higher self, dengan kesadaran tertinggi kalian sendiri, dengan diri kalian sendiri. Mars di Tower ini adalah hal-hal yang sifatnya luar biasa, sifatnya unpredictable, tiba-tiba, ngagetin, shocking. Jadi obstaclesnya adalah mungkin ya beberapa dari kalian lagi sedang menghadapi ya pengadilan saat ini, dan rintangannya adalah melakukan gebrakan-gebrakan yang tidak biasanya kalian lakukan. Perceraian mungkin. Fondasi, judgment. Kalian dapat kesempatan kedua dalam menilai, memperbaiki atau menyudahi bagaimana kalian menilai. Karena bagaimana kita menilai, kita dinilai. Ini energi Scorpio. Buat Sagittarius ini tentang ending, tentang karma, tentang alam bawah sadar kalian. Bagaimana kalian menilai. Tentang segala hal yang sifatnya kalian di luar kuasa kalian, yang kalian tidak ketahui. Tentang kegelapan itu sendiri, tentang keyakinan yang membatasi diri kalian sendiri. Jadi bisa dibilang ini mungkin penilaian-penilaian kalian itu berdasarkan bagaimana kalian dibesarkan, nilai-nilai yang kalian bawa dari kecil hingga saat ini, alam bawah sadar, karma. Anyway, yang sudah lewat atau yang sudah berlalu atau baru saja berlalu, dihirupkan, komitmen, kontrak, nilai, tradisi, stabilitas. Ini energi Taurus. Mungkin yang sudah lewat buat kalian adalah kontrak kerja, kepatuhan atau kepatuhan kalian terhadap nilai-nilai dalam melayani orang lain, bagaimana kalian menggunakan waktu kalian sehari-hari, kebiasaan-kebiasaan kalian. Udah kalian ya kalian sudah lewatin. Kalian sudah akhiri maksudnya. Fokus kalian sekarang adalah mencermati, tidak bereaksi, tidak merespon, tidak intervensi. Kalian hanya diam, mencoba untuk mencermati, nyimak, tanpa menilai, tanpa respon. Itu energi Pisces. Ya mungkin kalian berhubungan dengan Pisces ya.
Di rumah kalian diam, jelas. Mending gue baca deh gitu daripada gue ribut. Yang akan datang atau next step, the lovers kalian dapat. Ini energi Gemini, ada Mars retrograde di Gemini, dan kemarin tanggal 8 purnama di Gemini. Ya, ini sudah bercermin ya, relationship dengan diri kita sendiri, relationship dari dalam diri kita sendiri itu akan tercermin keluar, mewujud secara nyata keluar bagaimana relationship kita dengan orang lain, entah sesama ya, entah itu profesional, entah itu personal. Jadi bagaimana kita memperlakukan diri kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita ingin diperlakukan, kita ya itu cerminan lah. Dan purnama itu kan konotasinya ending ya, kemarin tanggal 8 ya. Kalau kalian selalu ingin mencoba menyenangkan semua pihak, atau kalian mencoba menciptakan keharmonisan di saat sesuatu itu sulit, pertanyaannya adalah bagaimana saya ingin diperlakukan dan bagaimana saya harus memperlakukan orang lain. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Kalian dapat the Temperance, energi kalian sendiri saat kalian diminta bersabar dalam proses kalian sendiri ya, untuk menyadari kebiasaan-kebiasaan lama kalian, untuk menyadari kebiasaan-kebiasaan lama kalian yang itu bahkan menjadi batasan-batasan kalian sendiri untuk berubah, untuk mendapatkan perubahan. Di Sagittarius itu ada Merkuri dan Matahari. Karena ini juga tentang tradisi ya. Kalian diminta untuk bersabar pada diri kalian sendiri untuk menyadari nilai-nilai, tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan mana yang kalian harus tinggalkan, yang sudah membentuk penilaian-penilaian kalian sendiri. Bagaimana kalian menilai? Sehingga kalian melakukan kepada sesama itu bagaimana? Karena di saat kita menilai, kita melakukan pengakuan. Faktor eksternal yang mempengaruhi kalian ini Temperance juga tentang bagaimana kalian citra diri kalian sendiri ya, yang mungkin kalian harus lepaskan. Bagaimana citra diri yang selama ini kalian sudah bentuk, bagaimana kalian ingin tampil, bagaimana orang melihat kalian dan menilai kalian, itu yang mungkin kalian harus lepaskan. Faktor eksternal yang mempengaruhi kalian, the Chariot kalian dapat. Ini energi Cancer. Kalian akan dapat pengakuan dari orang lain karena kalian mampu menguasai atau mengendalikan diri kalian sendiri. Sisi terang dan gelap kalian sendiri kalian mampu kuasai. Karena ini energi Cancer tentang bagaimana kalian berbagi hal-hal yang sifatnya milik bersama dan hal-hal dalam kebersamaan ya. Dan juga tentang kontrol dan power kan. Bagaimana kalian menggunakan kuasa atau power dan kontrol itu sendiri. Karena dalam kebersamaan itu ada batasan-batasan yang tidak terlihat. Kalian mampu mengendalikan diri kalian sendiri dan kalian dapat pengakuan dari orang lain. Harapan dan kecemasan kalian dapat the Hangman.
energi Pisces. Ada hal yang memang sudah seharusnya kalian akhiri tapi belum kalian akhiri. Kalian mencoba untuk membeli waktu sehingga kalian ngedelay ya, memperlambat akhir itu sendiri. Jadi sehingga ada pengorbanan. Dan ini sifatnya di rumah, entah itu properti, entah itu rumah tangga. Stabilitas emosional kalian gantung. Ada di rumah sifatnya gantung. Ada ikatan-ikatan yang kalian belum kelarin, sehingga pengorbanan itu entah berapa kalinya gue ngomongnya pengorbanan itu maksudnya apa sih? Apa sih yang dikorbankan? Hidup kita atau ego kita dalam memiliki? Dan Jupiter ada di Pisces ya sampai tanggal 19. Kalian sulit akan bersenang-senang kalau kalian masih belum bisa mengakhiri masalah di rumah. Anyway, outcome-nya the Fool. Energi Aries. Jupiter masuk ke Aries tanggal 20. Itu jiwa entrepreneur sebenarnya secara general. Aries buat Sagittarius itu tentang kreativitas kalian, tentang romance, new, satu yang baru loh, new romance. Mungkin untuk beberapa dari kalian ada kreativitas baru, mungkin proyek baru, mungkin yang mungkin kalian silence. Kalian sedang mencoba untuk terbuka ya, mencermati segala halnya dulu. Coba untuk tetap terbuka Sagittarius ya, kan selalu open minded. Coba untuk mempelajari segala hal. Dan ya kalian akan mulai bersenang-senang. Ya yang jelas sih. Oh ya, selamat hari Natal yang merayakan. Udah belum sih? Gue udah ngomong belum sih? Gue udah lupa. Dan selamat tahun baru 2023 ya. Dan happy holiday. Pas kan waktunya untuk bersenang-senang. Dan langsung lanjut ke kartu terakhir ya, dari Literary Witches Oracle card. Petunjuk untuk Sagittarius menyambut 2023. Satu kartu aja please. Petunjuk untuk Sagittarius. Vulcano, Cin, Vulcano ya. Meledak aja. Siapa yang bisa nahan Vulcano erupsi? Semakin ditahan semakin gede ledakannya. Jadi kalau kita membeli waktu, mengulur-ngulur ya, sebenarnya kita memperpanjang derita kita sendiri, pengorbanan kita sendiri ya. Derita kita sendiri, dan itu pengkhianatan pada diri kita sendiri. Dan semakin kita berkorban, semakin kita ingin meledak. Kurang lebih gitu lah. Oke deh, segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa like, comment, and share ya. Sekali lagi, kalau mau personal reading lagi ada promo WA gue. Dah.